Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Perkenalkan, nama saya Jihan Karima dari kelas D1 PGMI. Pada video kali ini saya akan membahas tentang perkembangan sosioemosional, konsep diri, dan perkembangan moral peserta didik. Nah, jadi setiap anak itu pasti akan mengalami yang namanya masa pertumbuhan dan juga masa perkembangan. Salah satunya itu anak akan mengalami perkembangan moral. Jadi perkembangan moral ini adalah suatu konsep yang memiliki banyak sisi dan bersifat kompleks, yang di dalamnya itu termasuk perilaku, pikiran, perasaan, dan kepribadian individu yang saling berkaitan dan saling mempengaruhi satu sama lain. Kemudian, anak juga akan mengalami perkembangan kepribadian moral yang di dalamnya itu ada 3 komponen, yaitu yang pertama ada moral identity atau identitas moral, kemudian ada moral character atau karakter moral, kemudian ada moral exemplars atau teladan moral. Nah, dari perkembangan moral ini, Carol Gilligan, seorang psikolog asal Amerika Serikat, itu mengklaim bahwa teori perkembangan moral Colbert itu mencerminkan bias gender yang mengingatkan kita tentang pengaruh gender terhadap perkembangan anak. Jadi bias gender ini adalah suatu kondisi yang memihak dan merugikan salah satu gender sehingga menimbulkan diskriminasi gender atau perilaku yang membeda-bedakan. Nah, kemudian di dalam perkembangan ini juga dipengaruhi oleh faktor biologis dan juga faktor lingkungan. Kemudian di dalam klasifikasi gender itu ada yang namanya konsep androgini, yaitu adanya ciri-ciri positif maskulin dan feminin pada orang yang sama. Jadi unik, dua sifat yang berbeda ada pada orang yang sama gitu. Nah, kemudian Sandra Bem, seorang pakar gender, itu mengatakan bahwa individu yang berkelamin dua atau yang disebut dengan androgini tadi itu lebih fleksibel, kompeten, dan sehat secara mental dibandingkan individu yang maskulin atau feminin saja. Nah, jadi penting ya teman-teman, kesetaraan gender itu penting supaya adanya keadilan di struktur sosial, baik itu untuk laki-laki maupun untuk perempuan. Salah satunya itu di Tiongkok. Di Tiongkok yang masih mempercayai budaya yang mendominasi laki-laki dan adanya tradisi patriarki. Jadi supaya adanya keadilan di struktur sosial itu penting untuk diterapkannya kesetaraan gender. Jadi yang masih sering kita dengar nih teman-teman di masyarakat itu statement yang menyatakan bahwa kenapa kok anak perempuan mau sekolah tinggi-tinggi, kita nanti juga bakal di dapur. Nah, menurut kalian statement seperti itu baik atau tidak? Tulis di kolom komentar ya. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.